Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal-aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan semuliakan hadirin dan hadirat, para tamu undangan, wabil khusus para ibu-ibu dan syarifat, Syarifah Firdausi Al-Jufri, Syarifah Majidah, Syarifah Su'ud dan yang lainnya, serta para ustadzat dan semua tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan acara haul Rasulullah, atau memperingati wafatnya dan syahadanya Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau dunia dan akhirat khususnya, amin ya rabbal alamin. Sebagai sumber baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin dan juga hadirat, khususnya yang telah sudi melangkahkan kakinya ke majlis yang penuh berkah ini, baik yang dari jauh, yang dari dekat. Juga saya lihat ada para tetangga, ibu-ibu yang sempat datang ke majlis yang mulia ini. Juga kepada para panitia dari ikhwan akhwat, saya ucapkan terima kasih atas usahanya, atas kesempatannya dan jeripayanya mengadakan acara yang besar semacam ini, yaitu haul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang masih jarang kita adakan. Insya Allah kita akan adakan setiap tahun haul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setuju nggak? Insya Allah. Pada hari ini kita memperingati haul atau wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hari kelahiran atau hari wilayah Rasulullah terdapat ikhtilaf dan perbedaan pendapat di antara sejarawan dan ulama. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Ada yang mengatakan Nabi lahir tanggal 17 Rabiul Awal, hari Jumat. Ada ikhtilaf. Juga tentang wafatnya Rasulullah terdapat ikhtilaf, terdapat perbedaan pendapat di antara sejarawan dan para ulama. Ada yang mengatakan wafatnya Rasulullah pada bulan Rabiul Awal, sama dengan kelahirannya. Ada pendapat mengatakan bahwa wafatnya Rasulullah pada bulan Rabiul Tsani. Dan ada pendapat mengatakan bahwa wafatnya Rasulullah, syahadahnya Rasulullah pada tanggal 28 Safar. Ya. Seperti pada hari ini kita adakan peringatan haul dan syahadah beliau. Itu ada 3 pendapat. Jadi pada hari ini kita merasa berduka cita, kita merasa sedih lantaran dengan wafatnya Rasulullah, maka terhentilah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bimbingan dan cahaya, membimbing kita pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Kita bersedih. Dan kita pun tambah bersedih ketika di akhir-akhir hayat Rasulullah, ketika sebagian orang berkumpul di sisi Rasulullah, laki perempuan, Rasulullah ingin menulis wasiat, tetapi ada sebagian yang menolaknya. Kita tambah bersedih lagi. Lantaran Rasul dikatakan
Jangan kasih Rasulullah sedang mengigau. Sampai akhirnya Nabi marah, tidak jadi menulis wasiat beliau yang terakhir. Itu di akhir-akhir hayat Rasulullah. Dan kesedihan kita bertambah lagi setelah wafatnya Rasulullah, kita sedih. Kemudian beliau ingin menulis wasiat, ditolak, kita tambah sedih lagi. Ketiga, beliau juga ingin mengutus pasukan Usamah bin Zaid untuk menyerbu pasukan Romawi. Itu pun gagal, lantaran sebagian keluar. Kita tambah sedih lagi. Yang keempat, setelah wafatnya Rasulullah juga terjadi pertikaian, ikhtilaf di antara kaum muslimin pada masa itu. Yang ikhtilaf dan pertikaian serta perbedaan di masa itu membuahkan ikhtilaf sampai pada masa kita sekarang ini. Itu membuat kita tambah sedih lagi. Rupa-rupanya setelah saya pelajari, itu perbedaan pendapat, ikhtilaf di antara para ulama itu bukan hanya terjadi pada masalah sejarah saja. Di dalam akidah atau tauhid ada ikhtilaf. Di dalam tafsir ada ikhtilaf. Sampai terkadang satu ayat ada 20 pendapat. Satu ayat. Di dalam fikih ada ikhtilaf. Bahkan di dalam bahasa Arab yang belajar nahwu shorof ada ikhtilaf. Ulama Basrah begini, ulama Kufah begini, begitu. Semua ada ikhtilaf. Cuma ikhtilaf-ikhtilaf yang ada itu ada yang penting untuk kita pahami dan kita pelajari, ada yang enggak penting. Yang penting hiraukan saja kita tinggalkan. Seperti ikhtilaf atau beda pendapat tentang kapan lahirnya Rasulullah. Yang penting maulid sudah, mau lahirnya kapan nggak usah diributkan. Juga ikhtilaf tentang kapan wafatnya Rasulullah, ada ikhtilaf, nggak usah dihiraukan, tinggalkan. Yang penting kita mengadakan haulnya dan mengikutinya. Itu yang nggak penting. Ikhtilaf yang nggak penting kita tinggalkan, jangan diributkan. Saya dulu ikhtilaf antara Muhammadiyah dengan NU, masalah kunut, kan sunat gak penting, tinggalkan aja. Istilah antara Muhammadiyah dengan NU masalah jumlah rakaat tarawih, itu kan gak penting, tinggalkan saja. Kenapa jadi ribut? Ikhtilaf ada yang penting, ada yang nggak penting. Yang nggak penting tinggalkan. Tidak menambah keimanan, tidak menambah ketakwaan, tinggalkan. Tapi ada ikhtilaf-ikhtilaf yang memang penting untuk kita pelajari. Apa contohnya? Misalnya ikhtilaf dalam akidah. Ada aliran Jabariyah atau Mujabirah, ada aliran Mutawassithah, ya, tengah-tengah. Ada aliran namanya Mufawwidhah, ya. Yang Jabariyah itu Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Yang Mutawassithah itu Adliyah. Yang Mufawwidhah itu adalah Mu'tazilah. Ini penting untuk kita pelajari. Nah, misalnya aliran yang mengatakan dia meyakini adanya Jabariyah atau Mujabbirah. Kita kaji secara teoritisnya, kitabnya, ternyata itu keyakinan itu Jabariyah ada pada teks saja. Karena pada kenyataannya dan hidup ini kita tidak menampilkan ikhtiar, kita usaha. Berarti keyakinan Jabariyah itu atau Mujabbirah hampir tidak ada artinya. Karena keyakinan kita dan hidup harus usaha. Kita sakit pengen sembuh, ya ke dokter. Kita lapar, pengen kenyang, makan nggak? Makan. Nah, kata Mujabbirah nggak usah ikhtiar. Dan itu aja di teks saja, itu nggak usah dihiraukan. Itu dalam akidah. Dalam fikih juga ada ikhtilaf. Bahkan ikhtilaf dalam fikih itu di antara ulama ahli sunnah, antara Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu sangat dahsyat. Dibanding ikhtilaf antara Sunni sendiri dengan Syiah Imamiyah, ada ikhtilaf. Ya. Dan dalam sejarah, dalam tafsir ada ikhtilaf banyak. Kita nggak usah bingung, kita ikut ulama yang alim dan yang jujur. Karena ulama yang alim dan jujur akan membentuk persatuan. Ulama dua sifat ini, alim dan jujur. Kita perlu ada ulama yang alim, yang betul-betul alim, bisa baca kitab, mendalam ilmunya, dan jujur. Kalau alim saja nggak jujur, ikhtilaf nggak selesai. Atau jujur tapi tidak alim, ya nggak ada artinya. Dua, alim dan jujur akan ketemu. Karena itu, ya kalau kita boleh menyarankan kepada para ulama, para mubalik, ya, misalnya ulama Syiah Imamiyah, hendaklah sebelum mereka
mempelajari perbedaan ikhtilaf antara Syiah dan Ahli Sunnah, hendaklah mereka mempelajari ikhtilaf di dalam diri mereka sendiri. Seperti ikhtilaf antara ulama kalami dan falsafi, masalah hari akhirat, masalah ma'ad, itu urusan mereka. Dan begitu pula hendaklah ulama dan mubalik Ahli Sunnah wal Jamaah sebelum mempelajari ikhtilaf antara Ahli Sunnah dengan Syiah Imamiyah, hendaklah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para mubalik Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mempelajari ikhtilaf di dalam tubuh mereka sendiri. Karena Ahlus Sunnah dalam fikih ada Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ini sangat dahsyat. Ya. Dalam akidah ada Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, ikhtilaf dalam intaran Ahlus Sunnah dipelajari dulu. Pertama, sebagai dasar, sudah dipelajari, sudah paham, barulah ini ulama dan mubalik mempelajari ikhtilaf antara Ahli Sunnah dan Syiah Imamiyah. Nanti akan ketemu. Pasti ketemu. Kenapa? Karena zaman Nabi itu Islam ya satu. Zaman Nabi nggak ada ajaran macam-macam. Islam itu satu. Gimana ketemunya? Ketemunya kalau paham Al-Quran yang benar dan jujur. Satu. Ketemunya di mana semua ulama ini? Di hadis yang mutawatir. Di mana lagi? Di hadis yang sahih. Paling tidak 3 ini tempat pertemuan yang akan membina nanti wahdah Islamiyah di seluruh ulama di seluruh dunia dan ummah Islamiyah. Di Al-Quran, di hadis mutawatir, dan di hadis yang sahih. Ini saja 3. Ya, 3 titik ini dipelajari akan ketemu. Nah, kita ini bawa ikut bersatu. Kalau ulamanya ribut, kita ikut ribut. Dalam bersatu kita akan bersatu. 3 hal ini. Ya, dalam masalah Al-Quran, hadis mutawatir dan hadis sahih. Saya kasih contoh misalnya. Tentang hadis mutawatir. Ketika Rasulullah, ini kan syahadat Rasulullah ya. Ketika Rasulullah sudah jauh-jauh hari mengatakan dalam hadis mutawatirnya, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitabullahi wa itrati ahla baiti. Kata Rasulullah, ini hadis mutawatir menurut seluruh ulama. Menurut ulama Ahli Sunnah dan ulama Syiah, ini hadis mutawatir di atas hadis sahih derajatnya. Yang kalau sengaja mengingkarinya akan bisa dosa besar, harus diampuni. Ini hadis mutawatir. Kata Rasulullah, wahai umatku, aku tinggalkan 2 perkara asyiq lain, 2 barang berharga. Pertama adalah Al-Quran, kitab Allah. Kedua adalah ahlu baitku. Sedikit saya bahas, sedikit aja. Tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, semua kaum muslimin sepakat. Al-Quran yang ada inilah yang ada perubahan. Ada segelintir orang dari kaum muslimin mengatakan bahwa itu orang-orang Iran, orang Syiah itu Qurannya beda. Mereka Qurannya lain. Nyaring suaranya itu dulu, sekarang dia sembunyi. Sekarang ngumpet enggak lagi. Karena apa? Malu. Nyatanya diteliti Qurannya sama semuanya. Saya pernah ngantar seorang profesor dari Sulawesi, saya antar ke Kota Gurgon, ke ulama Hanafi, ke tempat wisata Al-Quran, ke tokoh-tokoh. Dia teliti Al-Quran, dia kecewa sekali. Karena ada yang mengatakan orang Syiah itu Qurannya berbeda, nyatanya sama semuanya. Nah sekarang orang-orang yang mengatakan, kelompok kecil, Syiah Imami punya Quran berbeda, mereka malu, mereka sembunyi, mereka nggak laku lagi. Ya mereka nggak laku lagi. Masalah ihdab yang lain. Jadi begitu. Jadi hadis yang mutawatir harus diakui. Aku tinggalkan 2 perkara. Al-Quran sama semua yang ada di kita di seluruh dunia, Qurannya sama. Yang kedua adalah itrati ahla baiti. Nah, tentang ahlu bait ini ada di Al-Quran. Dia surat Al-Ahzab misalnya ayat 33. Surat Asy-Syura ayat 23. Surat yang lain tentang ahlul bait. Yang jelas bahwa ahlul bait yang ada di sini, yang Nabi tinggalkan, itu bukan sebarang ahlul bait. Ahlul bait Nabi yang ada di sini, yaitu yang kita baca dalam salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi dan keluarganya. Siapa mereka? 4 orang yang disepakati oleh seluruh ulama. Seluruh ulama apapun ulama sepakat bahwa ahlul bait yang ada di salawat adalah siapa? Sayyidina Ali atau Imam Ali. Yang kedua siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketiga siapa? Sayyidina Hasan atau Imam Hasan. Keempat, Sayyidina Husain atau Imam Husain. Ini disepakati.
Jadi kita baca salawat, kita ingat 5 orang ini. Nabi, siapa lagi? Sayyidina Ali, siapa lagi? Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Keduanya ini pemimpin penghulu ahli surga. Li khamsatun. Utsbim harraba al-Hatim al-Mustafa. Nabi Muhammad wal Murtada Imam Ali wa Muhammad dua anaknya wa Fatimah. Ini hadis mutawatir. Ya. Adapun hadis yang mengatakan bahwa aku tinggalkan 2 perkara, Quran dan sunnah, itu pun betul, itu nilainya hasan. Dan kalau kita meyakini hadis Quran wa idrati tidak menafikan keyakinan terhadap Quran wa sunnati, ada hubungannya, tapi perlu dipelajari, tidak menafikan. Jadi bukan berarti orang yang meyakini bahwa Nabi tinggalkan 2 perkara, Al-Quran dan idratu menafikan Quran wa sunnah, enggak, ada hubungan, tapi perlu dipelajari. Nah, jadi itu tidak hal yang mutawatir menurut semua ulama disepakati itu menjadi nanti wahdah Islamiyah. Ya, itu saja, mudah-mudahan sambutan singkat ini bisa menambah ilmu kita, menambah iman kita dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan pada ibu atau anaknya paling enggak bisa terus belajar. Terus belajar sampai titik darah yang penghabisan, sampai mentok begitu. Sehingga kalau kita rajin belajar sampai baca kitab, pertama tidak mudah menyalahkan orang lain, harus punya dalil. Juga tidak mudah menerima pendapat orang lain. Kalau pintar begitu, kita nggak mudah menyalahkan orang lain, juga nggak mudah menerima orang lain. Yang penting belajar. Jangan sampai udah nggak belajar, suaranya nyaring. Ini yang berbahaya. Sekian saja, saya banyak kesalahan, banyak kekurangan. Maaf, saya akhiri. Ada Allah majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.